Kepada generasi muda para pemirsa, contohlah gaya kerja Hotman Paris dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam tiap hari. Caranya agar bisa konsentrasi, selalu minum kopi luwak hitam premium sebelum bekerja. Saya salah satu pemegang saham di 84 Club, selalu minum ini sebelum pergi berdansa. Kopi luwak hitam premium. Jangan lupa namanya ya. Sama ganteng namanya dengan gantengnya Hotman Paris ya. Pak DPR kita, bagaimana pengawasannya? Gini loh, kalau Pak Wakil Menteri kan bilang ada komitmen lisan. Kita tahu kalau perang tentu dibutuhkan bunker. Kalau tsunami dibutuhkan apa ya? Pasti. Tempat lari. Tempat lari. Bagaimana nih persiapannya nih? Kalau benaran ada perang 221.000 dan 1,5 juta jemaah haji yang lain, ada nggak pembicaraan begitu? Bicarakan. Kenapa? Dibicarakan secara berkala. Tapi nggak ada, konkretnya nggak ada. Ini konteksnya kan tugas negara. Ya, pengawasan dari DPR bagaimana? DPR lebih konsen pada pengawasan penyelenggaraan hajinya. Penyelenggaraannya kan termasuk perlindungannya. Ya termasuk di dalamnya. Ya. Jadi dalam pertemuan-pertemuan DPR selalu memberikan saran, pertimbangan dan pertanyaan. Ya. Bagaimana Ada nggak nanti, pertanyaan? Bagaimana kalau benaran perang terjadi? Apa yang akan dilakukan? sampai didiskusikan juga mengalihkan lalu lintas udara kan. Sekarang udah dialihkan, katanya dari Afrika ya. Dari Afrika, tapi sekarang kan aman-aman aja. Karena masih gencatan senjata. Nah iya, jadi tapi semua sudah dibicarakan bersama antara Kementerian Haji dengan Komisi 8 DPR RI. Berbagai kemungkinan itu, termasuk tadi mitigasi dengan skenario 1, 2, 3. Kalau terjadi darurat, terjadi perang, bagaimana tindakannya? Kalau terjadi ancaman bagaimana? Dan seterusnya itu dibicarakan. Kalau pengawasan kesehatan di Arafah, tenda segala macam bagaimana? Tim kita udah berangkat ke sana. Udah berangkat ya? Itu berapa orang itu? Komisi 8 itu 8 orang. Ya. Advance pendahuluan sebelum pelaksanaan. Ya. Dan sekarang juga memantau pelaksanaan di lapangan. Oke, Pak Wakil Menteri. Tadi ada pendapat dari ahli keamanan Timur Tengah nih. Kalau perang ya harusnya ada persiapan misalnya bunker. Nggak bisa hanya dengan janji-janji lisan dari pemerintah Saudi. Itu kata Pak ahli Timur Tengah nih. Gimana Pak? Bang Hotman, secara geopolitik dan geostrategis yang berada di tanah haram itu bukan hanya Indonesia. Ya. Hampir seluruh negara itu punya ada utusan atau delegasi misi haji pada musim haji. Artinya setidaknya kurang dari 2 juta orang yang menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah ini itu berasal dari seluruh dunia. Artinya apa? Artinya bukan hanya Indonesia saja yang meminta jaminan dari otoritas kerajaan Saudi Arabia, tapi juga negara-negara lain yang mengirim delegasi atau misi haji mereka. Artinya dan semuanya bersikap yang sama dengan Indonesia, dan itu disampaikan oleh kerajaan Saudi Arabia ke semua negara. Tapi dan tidak ada satupun negara di sana nggak ada satgas kita, Pak. Satgas nggak ada ya? Satgas nggak ada khusus. Ada. Berapa orang itu? Petugas kita ada. Petugas kita ada, dan semua negara kan mengirimkan misi haji, Mas Bang Hotman, dan tidak ada satupun negara yang membatalkan pengiriman jamaahnya sampai dengan hari ini. Iran pun secara terbuka belum menyampaikan. Kami nggak tahu perkembangannya apakah seperti apa, apakah mereka akan tetap mengirimkan penziarah mereka atau orang-orang yang berhaji atau tidak. Sampai dengan hari ini ada berbagai perubahan. Jadi tidak ada negara yang secara spesifik misalnya menunda keberangkatan. Terima kasih. Ke
Pak Satrawi, jadi Ya. dalam konteks ibadah kita benar-benar tergantung ke stabilitas Timur Tengah. Siap. Ya, Bang Hotman, ini yang pertama saya ingin kembali ke judul Haji 2026 di tengah konflik Timur Tengah. Nah oleh karena itu titik poinnya menurut saya Haji 2026 berbeda dengan haji sebelum-sebelumnya Yaitu? yang tidak terjadi di tengah konflik. ya, Oleh karena itu berbagai macam persiapan, keadaan itu harus menyesuaikan. Jangan kita melaksanakan SOP haji di luar perang, di dalam SOP haji di saat terjadi perang. menurut Anda itu belum terjadi? Itu menurut saya simpelnya ke sana. Ya, Saya sekarang belum terjadi itu. Sekarang belum terjadi. Saya paham tingkat kerumitan di koordinasi teknis. Ya. Misalkan yang disampaikan Bung Daniel tadi bahwa ini berkait dengan banyak negara. Ya. Tapi paling tidak ketika nanti ketemu dengan otoritas menteri-menteri terkait di Arab Saudi, ini sudah mulai muncul diangkat. Bahwa ini haji sekarang terjadi di saat genjatan senjata. Tentu semua kita dan saya juga sama dengan pemirsa semua, kita ingin semuanya damai dan saya yakin ini bisa damai. Ya. Akan tetapi sebagai ikhtiar, menurut saya kita nggak bisa cukup hanya ini sudah dapat garansi dan nggak Anda bisa. mengatakan garansi lisan nggak cukup gitu. Harus ada SOP yang ditambah karena sekali Harusnya lagi ada SOP. yang ditambah. Ya, Dan debat itu- dong. it- Coba Pak, iya. tanya dulu kepada Pak Wakil Menteri. Ya Dong, sebenarnya tadi mohon maaf Mas Daniel ya ini sekaligus selamat untuk Ya. Mas Daniel karena ini baru pertama Ya, mengelola langsung haji dong. dan istimewa menurut saya karena ini baru terjadi sekarang, tahun sebelumnya nggak terjadi. Ya. Nah oleh karena itu kalau bagi saya untuk Mas Daniel yang koordinasi langsung dengan otoritas terkait, pernyataan teknis terkait darurat itu harus mulai dimunculkan di level pengambil kebijakan dengan Arab Saudi. Misalkan kata Bang Hotman tadi, naudzubillah kita nggak pernah pengen, naudzubillah tapi terjadi sesuatu ini bagaimana SOP-nya yang dibangun Gimana oleh Pak Arab Wakil Saudi? Menteri, kalau terjadi sesuatu belum ada SOP-nya atau memang murni tergantung pemerintah Saudi Arabia, gimana Pak? Silakan Pak. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, 3 minggu sebelum keberangkatan awal, saya sudah bicara dengan otoritas di Saudi Arabia terkait dengan SOP apabila eskalasi meningkat. Bukan hanya eskalasi meningkat, kami juga bicara terkait dengan stok pangan atau stok logistik. Bahkan saya meminta atase perdagangan kita, atase pertahanan, semua atase yang punya counterpart di Saudi Arabia itu untuk memastikan itu. Tentu seperti tadi disampaikan, kita tidak bisa memaksa Saudi Arabia untuk kemudian mendetailkan atau minta ini gimana. Yang jelas dalam konteks hubungan diplomasi, selama Anda percaya dengan kami, ya silakan gitu. Mereka menyebutnya begitu. Kalau tidak percaya dengan kami, ya silakan juga gitu. Artinya tidak akan berani juga di Indonesia menyatakan kami tidak akan mengirim jamaah haji tahun ini karena Anda tidak menunjukkan SOP gitu. Itu nggak akan ada yang berani mengungkapkan itu. DPR mungkin akan marah-marah ke kita kalau kita menyatakan itu. Mungkin Pak Sahawi akan berani, saya ya pasti nggak akan melakukan itu. Yang jelas modalitas kita tentu adalah trust dari kerajaan Saudi Arabia bahwasannya kita percaya mereka punya SOP itu dan mereka meyakinkan ke saya karena ada kekhawatiran serang dari Presiden Republik Indonesia, apalagi Pak Prabowo paham betul kondisinya, sehingga kemudian tetap mengambil keputusan. Tentu kita memberangkatkan setelah kerajaan Saudi Arabia memberikan jaminan kepada kita dan kepada seluruh negara yang mengirim misi haji. Jadi bukan cuma hanya kita, jadi kan seluruh negara. Dan jangan lupa ini bukan hanya terkait dengan Indonesia, tapi terkait dengan seluruh dunia yang otoritas melakukan mereka. Kita nggak bisa paksakan. ibadah. Gitu. Nah itu garansi yang luar biasa menurut kami. Terima kasih Pak Wakil Menteri. Dengan Tour and Travel, apakah perang Timur Tengah ini membuat rekening Bapak berkurang atau apa? Jumlah yang umroh sama naik haji gimana? Haji ternyata
tidak mempengaruhi situasi itu, tidak mempengaruhi. Bahkan sampai hari ini ada juga yang masih minta, tapi kan kondisinya tidak mungkin untuk menambah karena memang sudah siap semua. Tinggal berangkat saja ini, jadi tidak mungkin akan menambah. Kalau umroh gimana? Umroh kan sementara haji ditutup. Nanti setelah haji selesai baru dibuka kembali. Belum ada apa sekarang bookingan belum ada. Banyak sekali sampai dengan bulan Desember itu. Artinya apa itu? Artinya orang yang menginginkan untuk berangkat ke tanah suci itu tidak melihat apa kondisi. Itu bagian dari ibadah yang ya udahlah kalau berakhir di sana hidupnya ya udahlah memang itulah yang diinginkan atau gimana Pak? Jadi mereka mengharapkan kondisi ini aman-aman saja. Mereka meyakini kondisi ini akan menjadi baik-baik. Mereka saja. meyakini. Iya. Contoh nih, kalau misalnya tiba-tiba yang Anda berangkatkan nggak bisa pulang, siapa yang bayar hotelnya, makanannya? Nggak bisa pulang karena apa? Ya karena tiba-tiba lagi perang di atas. Mungkin penerbangannya. Ya. Jadi kan semua itu. Teorinya gimana? Tour company nggak tanggung jawab kan? Tentu ada tanggung jawabnya, cuman ada batas-batasnya tentu bertanggung jawab. Ya 2 hari boleh lah gitu lah. Sampai kalau udah sebulan nanti dulu gitu. Kita akan koordinasi dengan penerbangan. Karena yang menjanjikan tanggal kepulangan penerbangan kalau itu nggak bisa gitu loh. Tentu kita akan komunikasi dengan mereka. Apa yang mereka dengan pemerintah lakukan. Indonesia pada akhirnya. Bukan hanya Indonesia, tapi juga pemerintah Arab Saudi, pemerintah Artinya tour company tanggung jawabnya terbatas memang. Betul. Karena hanya mencari untung kan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.